Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam para dewan juri yang terhormat dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok debat Siap Debat Capres akan membawakan debat dengan tema Green Economy hanya dapat tercapai jika menerapkan green financing secara menyeluruh. Saya, Rasya Anindya pertama, akan menjadi pihak pro dan juga kedua rekan saya di sini, Akbar, akan menjadi kontra dan akan ditarik kesimpulan oleh saudari Mela. Debat akan dimulai dari saya, Rasya, sebagai pihak pro. World Economic Forum pada tahun 2022 memprediksi bahwasanya pada tahun 2050 atau 3 dekade ke depan akan terjadi 5 bencana ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sekarang diiringi juga oleh kerusakan lingkungan yang sama pesatnya. Oleh karena itu, kita semua perlu mencapai visi di mana green economy harus kita capai, di mana suatu kondisi yang green economy adalah satu kondisi di mana kita berfokus kepada kesejahteraan masyarakat dan juga keberlanjutan lingkungan. Saya yang menjadi pro pada mosi green economy cuma akan dapat terwujud jika green financing diterapkan. Sangatlah setuju jika green financing harus diterapkan secara menyeluruh. Tanpa adanya pendanaan, proyek-proyek dan juga rencana-rencana yang sebelumnya ditetapkan akan sulit sekali untuk mencapai kondisi green economy. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia yang pada tahun 2022 Business.com menyebutkan bahwa pada tahun 2022 hanya sekitar 44 perusahaan berskala menengah sampai besar yang sudah menerapkan Go Green dari total 29.000 perusahaan. Hal ini berseberangan dengan negara tetangga kita atau benua tetangga kita di benua-benua Eropa dan juga Asia Timur, khususnya di negara Belanda yang banknya sudah 70% menerapkan green financing, dapat mereduksi sampai 30% emisi hanya dalam waktu 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwasanya dengan menerapkan green financing secara menyeluruh akan lebih mudah. Bahkan harus diterapkan green financing untuk mencapai kondisi green economy tersebut. Terima kasih. Baik, selaku tim kontra, saya akan meng-highlight sesuatu dari mosi yang kita sedang diperdebatkan. Pertama, ekonomi hijau tidak hanya bergantung pada sektor keuangan saja, melainkan juga pada faktor-faktor lainnya, yang dimana mosi ini mengatakan bahwa ekonomi hijau hanya dapat terjalan jika green financing diterapkan. Hal ini merupakan kesalahan berpikir dan mosi yang terlalu restriktif terhadap pendapatnya, karena bahwasannya ekonomi hijau ini bisa berjalan tidak dengan hanya green financing, melainkan banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan, seperti bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana dari peraturannya, dan juga bagaimana cara penerapan green financing ini sendiri. Sebelum green financing diterapkan, bahwasannya perlu kita ketahui banyak sekali faktor-faktor lain yang harus dipersiapkan. Apabila sumber daya manusianya tidak dipersiapkan, maka green financing akan mustahil untuk dijalankan. Seperti yang bisa dilakukan di negara Swedia. Mereka berhasil menerapkan green economy secara keseluruhan di negaranya tanpa menerapkan green financing, namun dengan menerapkan pajak karbon, yang dimana hal ini dinilai berhasil tanpa melakukan green financing. Oleh karena itu, saya menolak bahwa green economy akan berjalan jika hanya menerapkan green financing. Karena pada dasarnya, green economy merupakan salah satu hal yang didukung atau ditonggak oleh banyak sekali faktor yang tidak bisa hanya satu-satunya faktor saja yang bisa menjadi pendukung. Green financing merupakan salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah saudara Akbar sampaikan, bahwasanya betul adanya bahwasanya green financing bahwasanya perlu banyak sekali faktor-faktor dan dukungan lain seperti masyarakat, regulasi, pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi jika hanya faktor-faktor tersebut yang berjalan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya negara berkembang seperti Indonesia sulit sekali untuk mencapai green financing, untuk mencapai green economy tanpa adanya green financing. Dan juga negara yang sudah saya contohkan tadi akan lebih mudah mencapai green economy apabila negaranya itu menerapkan green financing. Dan juga tanpa green financing, faktor-faktor lain seperti SDM, pemerintah, dan sebagainya memang membantu, tetapi akan sangat sulit jika hanya mereka sendiri tanpa bantuan dari green financing. Dan juga yang saudara katakan, seperti di negara Jerman dan juga Swedia yang sudah menerapkan, itu hanya negara-negara yang sebelumnya sudah memiliki SDM yang mapan. Tapi apakah saudara melihat dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang mereka belum memiliki SDM yang mapan, sehingga dibutuhkan green financing untuk bisa mencapai kondisi green economy. Tanpa adanya green financing akan sulit sekali untuk bisa mencapai green economy.
Baik, pendapat yang tadi saudara katakan merupakan mendukung pendapat saya bahwa terdapat faktor-faktor lainnya yang harus didukung sebelum green financing ini bisa dilakukan. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Benar, Jerman dan Swedia merupakan memiliki sumber daya yang mumpuni untuk menjalankan green economy. Namun pada dasarnya seperti Indonesia, sumber dayanya belum tentu siap. Seperti pada contohnya, Indonesia sudah memiliki green financing roadmap sejak 2014. Namun untuk penerapan green financing itu sendiri masih terkesan lambat, bahkan sampai sekarang kita tidak mengetahui bagaimana penerapan green financing di Indonesia. Karena pertama, sumber daya manusianya belum siap untuk melakukan green financing. Dan yang kedua, Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan memiliki data bahwa 80% UMKM di Indonesia merasa keberatan jika menerapkan green financing karena dinilai memberatkan pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha mikro atau yang disebut UMKM, karena banyak sekali hal-hal yang perlu dipenuhi seperti sertifikasi green ekonomi, lalu sertifikasi penghijauan lainnya yang perlu dipenuhi oleh UMKM. Hal tersebut bukannya mempermudah, malah memperberat pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya membuktikan bahwa green financing belum bisa diterapkan di Indonesia dan menunjukkan bahwa green financing bukan salah satu-satunya tonggak yang dapat mendukung green economy. Bahwa banyak sekali opsi yang bisa kita jalankan sebelum bisa sampai di green financing itu sendiri. Baik, untuk saudara Akbar, yang pertama, yang saudara salahkan itu bukanlah green financing. Green financing harus ditetapkan secara menyeluruh. Karena yang saudara Akbar katakan tadi hanyalah kesalahan regulasi, yang jika hanya kesalahan regulasi dari penerapan green financing. Tetapi apabila regulasi yang kita tetapkan untuk green financing itu lebih bersifat inklusif, maka akan justru mempermudah kita untuk mencapai kondisi green economy. Seperti yang sudah saudara Akbar katakan tadi mengenai UMKM. Hal tersebut terjadi karena regulasi yang masih tidak inklusif dan juga kurang berpihak pada UMKM. Malah jika regulasi-regulasi itu tersebut dibuat lebih mudah untuk UMKM, seperti apabila mereka melakukan hal-hal sederhana seperti pemilahan sampah plastik dan lain sebagainya, itu malah justru akan membuat masyarakat-masyarakat yang tidak teredukasi dapat teredukasi dengan sendirinya, karena bisa mencapai bisa mencapai makro dan tidak perlu harus digaungkan secara banyak sekali. Dan juga yang saudara Akbar katakan dari tadi itu merupakan kesalahan regulasi sekali lagi. Dan jika tidak ditetapkan green financing, akan sulit sekali bagi masyarakat-masyarakat menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan akses khususnya informasi dan juga bergerak di bidang green financing. Apabila satu negara menerapkan green financing dan juga akan sulit bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan go green untuk mendapat modal, akan terjadi efek dominan di situ. Ketika perusahaan-perusahaan lebih mudah mendapatkan modal, otomatis akan mudah bagi mereka untuk memproduksi dan mendapatkan laba. Dan akan sulit bagi perusahaan-perusahaan lain yang sulit mendapatkan modal itu untuk bersaing dengan mereka. Otomatis perusahaan-perusahaan lain akan juga perusahaan-perusahaan akan lebih mudah untuk bisa mencapai laba apabila mereka menerapkan go green. Dan juga dari hal-hal seperti itu akan membuat banyak pekerja-pekerja akan teredukasi karena perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, sebelumnya Soya sempat mengatakan tentang efek domino yang akan disebabkan oleh green financing. Benar, akan adanya efek domino. Namun apakah efek domino tersebut akan menimbulkan efek domino yang selalu positif? Tentunya tidak. Efek domino yang akan dihasilkan tentunya juga akan berdampak buruk. Terdapat saudara tadi mengatakan bahwa banyak sekali akan perusahaan yang kesulitan mendapatkan modal atau dana akan terbantu oleh green financing. Namun, kegiatan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang nakal dengan memanfaatkan uang ini untuk memanfaatkan green financing untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mendapatkan uang secara mudah dengan cara greenwash. Greenwash merupakan salah satu kegiatan yang memang lumrah dilakukan dan sangat-sangat kegiatan ini sangat-sangat tidak terpuji karena mereka menggunakan label green economy untuk mendapatkan uang, sedangkan mereka melupakan inti dari green economy ini sendiri dan melupakan esensi dari green economy ini sendiri yang membuat perusahaan ini tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip green economy dan melupakan seluruh aset-aset dan prinsip-prinsip ekonomi di awalnya. Baik, untuk poin yang saudara Akbar katakan mengenai greenwash bukanlah salah dari green financing. Justru jika green financing tidak diterapkan secara menyeluruh, maka akan terjadi greenwash tersebut. Ketika green financing tidak diterapkan secara menyeluruh, ketika ada perusahaan-perusahaan yang mereka itu bisa membaiki citra mereka dengan dengan berlabelkan go green padahal mereka tidak melakukan, tapi banyak bank-bank atau penyedia modal yang itu masih tidak go green, itu akan mudah untuk terjadi greenwashing. Oleh karena itu,
dibutuhkan green financing secara menyeluruh supaya akan lebih sulit bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang tidak menerapkan regulasi sesuai dengan regulasi-regulasi untuk mendapatkan dana. Dan juga dengan hal tersebut akan mengurangi greenwashing tersebut. Oleh karena itu, greenwashing bukan melemahkan mosi di mana penerapan green financing itu harus dilakukan secara menyeluruh. Karena jika diterapkan secara menyeluruh, tidak akan terjadi yang namanya greenwashing. Terima kasih. Baik, berbicara tentang saudara tadi sempat menyinggung tentang pendanaan. Pendanaan tidak selalu akan turun kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan green economy. Karena suatu negara juga memiliki dana-dana seperti APBN atau dana-dana negara lainnya yang juga dibatasi dan tidak bisa terpaku oleh satu kegiatan saja. Oleh karena itu, kegiatan green economy ini sendiri, jika semua perusahaan menerapkan green economy hanya berharap dengan uang dan tidak memperhatikan aset dan prinsip dari green economy ini sendiri, maka perusahaan hanya akan merugi. Perusahaan akan merugi dan negara pun juga akan merugi karena perusahaan akan bergerak di green economy berdasarkan money oriented saja. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari perdebatan yang telah terjadi. Dari sisi pro, menyatakan bahwa green financing ini adalah langkah yang perlu dan sangat penting diambil karena hal tersebut bisa menjadi pemantik bagi perusahaan-perusahaan lain untuk berjalan di arah ekonomi hijau yang kemudian juga dapat berdampak pada reduce atau mengurangi kerusakan iklim atau kerusakan alam yang dapat terjadi. Yang mana green financing ini juga dapat menjadi akses mudah bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan modal, yang mana ini juga dapat memperbanyak atau melipat gandakan perusahaan yang ingin berjalan yang ingin berjalan di arah ekonomi hijau, yang mana diperkuat di tahun 2022 itu belum banyak perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Sedangkan di tim kontra menyatakan bahwa perusahaan belum bisa atau belum yakin bisa fokus pada ekonomi hijau meskipun green financing ini dilaksanakan. Kepercayaan tersebut juga sulit untuk diterapkan karena nyatanya banyak perusahaan yang melakukan kecurangan karena mereka hanya ingin mendapatkan modal atau bantuan saluran alur keuangan, namun tidak benar-benar melaksanakan green economy tersebut. Juga banyak sekali hal-hal yang harus dikonsiderasi seperti SDM, kemudian regulasi di setiap negara pasti akan berbeda, demikian juga di Indonesia. Kemudian juga UMKM yang dirasa belum siap untuk menerapkan hal tersebut, yang mana itu akan berdampak pada mandeknya atau sulitnya perputaran ekonomi di kalangan menengah ke bawah. Dari kesimpulan kedua pihak maupun kontra maupun pro dapat diambil bahwa green financing ini sangat diperlukan dan sangat penting, namun juga harus memiliki banyak konsiderasi di dalamnya seperti SDM, regulasi, kemudian dukungan pemerintah di dalamnya juga. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah, lembaga keuangan juga pelaku usaha agar ekonomi hijau yang akan ditunjang oleh green financing ini dapat secara berkelanjutan dan juga dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. Demikian dari perdebatan hari ini yang dapat saya ambil. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok Siap Debat Capres. Terima kasih. That's better. It is a lot better. Don't say that.